Halo semuanya, kembali dari Putra Reza. Kita ngomongin soal handphone lagi. Dan langsung aja di penghujung tahun, saya pengen ngomongin tentang handphone terfavorit saya di tahun ini. Terfavorit di sini tidak sama dengan yang paling bagus, bukan yang terbaik ya. Karena saya yakin tiap orang tuh pasti punya preferensi dan juga persepsi produknya yang masing-masing. Jadi beda-beda, itu wajar banget. Untuk pembukaan, ya saya ada dua handphone dari Samsung ya. Itu ada Galaxy A34 dan Galaxy A54. Kedua HP ini bisa dibilang sebagai salah dua yang paling tua umurnya dalam daftar pilihan saya kali ini karena mereka emang dirilis di awal tahun 2023. Kedua HP ini udah mengalami penyesuaian harga yang cukup lumayan dan sekarang A34 yang awalnya 4.999 sekarang udah banyak di 4,2 juta untuk yang versi 8128 pastinya. Sedangkan untuk Galaxy A54 yang awalnya 5.999 alias 6 juta sekarang udah menyentuh di 4,9 bahkan 5 juta lebih sedikit aja untuk itu dia base modelnya 8128. Untuk A34 ini sebenarnya lebih ke alternatifnya terjangkau dari Galaxy A54. Dia punya layar Super AMOLED 120Hz, baterainya 5000 mAh. Terus untuk dari segi chipset dia pakai Helio 1080 yang cukup aja ya, bukan yang paling powerful. Terus untuk baterainya sudah 5000 mAh. Di luar soal itu, yang paling bikin beda dari HP ini sebenarnya adalah dia punya IP rating yang bagus, yaitu IP67 ya. Artinya kalau dia nggak sengaja kelelep, kecemplung, kegenangan, dan segala macamnya, harusnya masih aman banget. Untuk sementara, kalau saya nggak salah, ini adalah handphone dengan sertifikasi IP67 termurah yang ada di pasaran Indonesia. Nah, sedangkan untuk Galaxy A54, ini bisa dibilang adalah salah satu all-rounder terbaik tahun ini. Dia tuh kayak nggak benar-benar mengedepankan bagian tertentu ya, tapi semuanya mencukupi. IP67 tampilan premium dapet. Layarnya juga udah bagus, performanya juga bukan yang terkenceng, tapi sekali lagi cukup. Baterainya oke, kameranya juga nggak jelek, bahkan ini masih salah satu mid-range yang bisa ngerekam video 4K pakai kamera depan dan belakang. Satu lagi yang tentunya nggak bisa dilupakan, udah tentu adalah perkara software update yang mana Samsung masih yang terbaik saat ini untuk kelas non-flagship ya. Belum lama ini, Galaxy A54 udah dapet tuh update ke Android 14 dan juga One UI 6. Hal yang sama, kalau saya nggak salah, juga sudah dilakukan Samsung ke Galaxy A53 yang sudah lebih lama ya, sudah setahun sebelumnya. Yang artinya, Samsung tuh tidak ada kesulitan untuk memenuhi janjinya bakal 4 kali software Android dan juga security patch hingga 5 tahun ke depan. Lanjut, kita ke handphone favorit saya berikutnya, masih di tahun ini adalah Poco F5 ya. HP ini tuh rilisnya juga di tengah tahun dan harganya saya cek masih cukup stabil ya di akhir tahun seperti sekarang. Untuk nilai unggulan dari HP ini udah pasti dari segi performa ya. Ini adalah handphone 5 jutaan paling kencang yang resmi di Indonesia. Ya, dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang emang nggak main-main. Sampai kadang saya tuh mikir ya, kok nggak banyak handphone yang pakai chipset ini, padahal bagus banget. Jadi mungkin yang pengen handphone dengan performa yang ngebut, mungkin mau yang gaming dengan grafis tinggi, dan ya itu performanya oke, tentu ini adalah handphone yang recommended sekali. Meski begitu, ini juga bukan handphone yang sempurna pastinya. Ya saya lihat dari testimoni beberapa pembeli, ada yang ngerasa bahwa build quality handphone-nya tuh kurang solid, ada yang bilang layarnya kurang oke, atau kamera yang kurang sip ya. Untuk build quality mungkin lebih saya lihatnya karena ya Poco mengalokasikan semua resource yang mereka punya untuk ya udah kita dorong kasih performanya yang segila-gilanya untuk kelas harga segitu. Sedangkan ya bagian lain mungkin sedikit didiskon lah ya. Demi apa? Demi bisa menjaga harga jual supaya jadinya tidak terlalu tinggi. Tapi ya di luar soal build quality, layar dan segala macam yang mungkin dikeluhkan sebagian orang, tetap ini menurut saya salah satu handphone yang menarik sekali di tahun ini. Kemudian kita lanjut masih di kelas harga yang mirip-mirip ya, ini ada di 4-5 jutaan, yaitu Vivo ya. Vivo tahun ini mid range-nya yang seri V atau V menurut saya bagus semua ya. Jadi baik itu V27 atau V29 itu sebenarnya sama-sama bagus. Bahkan di awal tahun saya ingat banget ya, V27, V27 itu sebenarnya cukup mengganggu Galaxy A54 Samsung ya, karena emang specs to performance to value-nya emang bagus banget. Cuma kalau emang disuruh milih di akhir tahun seperti sekarang, tentu saya akan pilih yang lebih baru dong ya, yaitu Vivo V29.
Harga retail resminya di website Vivo itu masih dipasang di 5.999 untuk konfigurasi 8256. Tapi seperti biasa kalau kita menyelam di marketplace udah pasti cukup banyak yang menjual dengan harga lebih rendah. Yang saya suka dari HP ini tuh sebenarnya cukup banyak ya. Mulai dari desain, ini HP-nya tipis dan punya kesan premiumnya itu berasa banget. Layarnya juga berkualitas dan tentu saja hasil kameranya. Untuk kameranya ini sih sebenarnya agak unik ya, karena dia punya ring light portable ya, yang meskipun kadang kalau dipakai itu suka agak silau banget ya. Tapi kalau digunakan secara pas, ini bisa membuat foto kita jadi lebih baik. Apalagi kalau secara fungsi ya, V29 ini kan ditambah ya, bisa diatur-atur warnanya dan segala macam dibandingkan yang V27. Untuk hasil foto, karakteristiknya emang Vivo banget, meskipun ya seri V ini tidak ada kerjasama dengan Zeiss seperti yang versi flagship ya, tapi fotonya tetap terlihat tajam. Jadi ya buat yang suka foto dengan ketajaman yang lebih, ya ini adalah salah satu opsi yang sangat menarik. Untuk satu poin yang mungkin jadi pertimbangan kalau dari handphone ini saya lihat ada di speaker aja sih ya, karena dia belum stereo. Terus dari segi chipset mungkin sudah bagus ya, tapi bukan yang paling kencang di rentang harganya. Cuman ya kalau poin-poin tadi tidak menjadi masalah, ya menurut saya Vivo V29 adalah handphone yang keren sekali di tahun 2023. Berikutnya di handphone yang bakal saya omongin adalah satu merek yang tentu tidak lengkap kalau tidak ada di list, yaitu Xiaomi. Mungkin udah bisa nebak ya, saya bakal ngomongin Xiaomi 13T 13T 13 triliun. Banyak banget. Ini adalah satu handphone yang sempat lumayan heboh ya, karena dia hadir dengan harga yang sangat menarik, yaitu retailnya 6 jutaan saja, tapi kameranya sudah berkolaborasi sama Leica. Gak cuma kamera, aspek lain dari HP ini tuh juga ternyata mantep ya di kelasnya. Layarnya cakep, performa chipsetnya juga tidak mengecewakan. Ada IP68 untuk mengganggu Samsung supaya nggak jadi satu-satunya mid-range yang bisa tahan air dan debu, serta software update yang dijanjikan bakal berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Lagi-lagi, aspek software update ini mengusik Samsung sih sebenarnya kalau menurut saya. Karena ya sebenarnya IP rating sama software update yang panjang sebelum ada Xiaomi 13T ini adalah satu poin yang selalu menjadi jualan yang dikedepankan Samsung di seri menengah mereka. Nah itu semua disikat sama HP ini. Akan tapi meskipun ya udah kelihatan bagus sekali nih handphonenya, tetap ya nggak 100% lepas dari problem seperti biasa. Karena yang dari saya baca ada berita bahwa sebagian user mengalami bahwa kameranya berembun ya, entah pas lagi dipakai harian atau pas pakai kamera bisa berembun. Nah Xiaomi sendiri sudah memberikan keterangan kalau misalnya terjadi seperti itu dan nggak bisa hilang, ya tinggal dibawa ke service center aja. Jadi kesimpulannya tetap Xiaomi 13T layak disebut salah satu handphone yang menarik sekali dan bagus tentunya di tahun 2023. Lanjut lagi, sekarang saya ingin ngomongin handphone favorit saya di tahun ini yang harganya mungkin sedikit lebih naik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita udah masuk ke teritori flagship. Yang pertama, yang menarik di sini saya ingin ngomongin tentang si Asus Zenfone 10. HP ini mungkin sepintas nggak kelihatan banyak peningkatan dibandingkan Zenfone 9, tapi tetap menjadi handphone yang solid. Buat mereka yang masih mengidamkan smartphone Android dengan ukuran yang compact, yang kecil, tapi dengan tenaga yang tidak main-main, ya Zenfone 10 ini jawabannya. Karena dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang sudah ketakar ya performanya gimana. Ukuran kecil juga ternyata nggak bikin handphone ini jadi boros, karena baterainya dari pengujian saya udah cukup tahan lama kok untuk memakai sehari-hari. Untuk kamera dia juga tidak mengecewakan, dan yang tidak kalah penting sebenarnya, semua itu bisa ditebus dengan harga yang terjangkau, yaitu hanya sekitar 8 jutaan aja. Oke banget tuh. Kemudian berikutnya kita lihat ada Samsung nih. Samsung lagi dengan Galaxy S23 Ultra. HP ini menurut saya sah banget kalau dibilang sebagai flagship terbaik di Indonesia dalam cakupan handphone konvensional. Jadi kita tidak membandingkan dengan yang lipat-lipat. Ini tetap menurut saya masih sangat oke sekali. Khususnya untuk kamera zoomnya, ini mantap. Mantap banget. Jadi sekalipun Galaxy S24 Ultra mungkin jaraknya tidak terlalu lama lagi bakal rilis, beli Galaxy S23 Ultra di tahun depan pun menurut saya bukan sesuatu yang layak dipertanyakan. Masih oke-oke banget, apalagi buat yang doyan fancam, foto jauh, dan sejenisnya. Dan satu lagi, ini dia handphone terfavorit saya ya, handphone terakhir yang bakal saya omongin di video kali ini. Buat yang nebak iPhone 15 Pro, bukan yang ini. Tapi yang terfavorit saya tahun ini sekaligus menjadi salah satu daily driver saya sekarang adalah Oppo Find N3 ya. Nggak buka.
Nah, ini dia Oppo Fire N3. Ya, saya tahu emang HP ini tuh mahal banget, harganya 30 juta. Emang mahal banget, tapi bukan karena dia mahal, ya dia jadi daily driver atau jadi handphone terfavorit saya. Kalau menurut saya, Oppo kali ini sukses bikin saya tuh berpaling sementara dari Galaxy Z Fold series karena memang keunggulannya itu banyak ya. Desain sama form factor-nya cakep. Layar dalamnya bagus, minim lipatan ya, enak banget kalau dilihat sama dipegang juga pas banget. Baterainya awet, ngecasnya cepet, dan dia punya sistem kamera yang lengkap dan tentunya berkualitas ya untuk kelas handphone lipat. Selain itu, lewat smartphone ini saya juga lihat Oppo tuh sukses bikin standar baru untuk handphone lipat ya. Karena bener-bener itu dia mengusik Samsung yang selama ini lebih ada gaungnya untuk handphone fold ya. Jadi saya tuh sebenarnya makin nggak sabar tahun depan pengen lihat gimana Samsung ngerespon Oppo di seri handphone fold-nya. Habis itu nanti berapa kemudian gimana Oppo ngerilis Fold barunya lagi. Jadi bakal saling timpa-timpaan, menurut saya bakal seru banget nanti. Ya mungkin di akhir tahun depan ya baru kita bisa lihat. Cuman itu dia, saya excited banget dengan handphone Fold terbaru dari Oppo ini dan saya suka banget. Emang dia tidak sempurna, masih ada beberapa kekurangan mungkin. Seperti salah satunya saya ngerasa bahwa HP ini dari segi software belum sebagus Samsung sebenarnya. Selain itu juga untuk aplikasi Office dia tidak ada Notes yang sebagus Samsung, tidak ada Oppo Notes kayak Samsung Notes gitu yang bagus, belum ada di sini. Cuman itu tidak menghalangi saya untuk sementara masih menggunakan handphone ini sebagai daily driver. Terus buat yang mungkin nanya, Bang, iPhone nggak masuk nih di list? Ya, saya pakai sebenarnya iPhone 15 Pro. Dia bukannya nggak bagus, cuma saya ngerasa iPhone tahun ini tuh ya bagus tapi biasa aja gitu ya. Saya akan tetap pakai karena memang pekerjaan saya untuk nyobain yang ada gitu. Cuman menurut saya iPhone 15 Pro ini tidak membawa sesuatu yang signifikan ya dibandingkan iPhone 14 Pro kemarin. Ya, mungkin ada peningkatan dari segi chipset, dari fitur kamera dan segala macam, tapi tidak yang mind blowing gitu ya. Bagus tapi tidak yang wah banget. Jadi bahkan kalau misalnya ini tidak tuntutan pekerjaan gitu, mungkin saya tidak beralih dari 14 Pro ke 15 Pro tahun ini. Jadi bukannya nggak bagus, cuman ya biasa aja kalau menurut saya gitu sih. Ya jadi itu dia sih untuk beberapa handphone yang saya suka tahun ini di tahun 2023. Mungkin sebagian ada yang setuju, mungkin ada yang tidak. Sekali lagi menurut saya wajar banget karena preferensi tiap orang berbeda. Ya, kita punya persepsi produk yang berbeda juga. Jadi ya wajar banget tidak sama. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik untuk membeli beberapa handphone yang saya omongin tadi, ya bisa dicek-cek juga kira-kira mereka rilisnya di bulan kapan. Jadi mungkin bisa ngambil ancang-ancang apakah mau bersabar ya untuk menunggu seri yang barunya, mungkin dia jaraknya tidak terlalu lama, atau mau sikat sekarang juga, ya itu terserah pada kebutuhan masing-masing ya. Karena ya saya tidak bisa melarang juga kalau misalnya ada yang sekarang pengen beli Galaxy A54 karena Galaxy A54 gitu misalnya ya, walaupun seri A berikutnya mungkin tidak akan berjarak jauh, tapi ya memang tetap salah satu value deal yang menarik. So itu dia untuk video kali ini. Buat yang pengen lihat linknya saya taruh di bawah. Buat mungkin review-review komplitnya saya kasih lagi, atau buat yang pengen beli ya ada juga di deskripsi. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di tahun 2023 sih 2024 di 2024. Dan seperti biasa, have a nice day.